Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba pada pertemuan ini berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan. Nah, di sini ada ilustrasi soal. Misalkan ini suatu perusahaan bekerja dengan modal sebesar 40 juta ya, yang terdiri dari 800 lembar saham biasa. Berarti ini modal sahamnya ini sekitar 40 juta atau di sini sekitar 800 terdiri dari 800 lembar saham biasa. Nah, ini pada tahun yang akan datang, diharapkan ini EBIT-nya ini akan diperoleh atau laba operasinya akan diperoleh sebesar 8 juta. Nah, untuk itu ini memerlukan tambahan modal, ya ini tambahan modalnya sebesar 10 juta. Nah, misalkan di sini ada pajaknya, pajak penghasilan diperhitungkan ini sekitar 50% ya. Lalu alternatif pendanaannya atau pembelanjaannya yang mungkin dilakukan ya untuk, meningkatkan laba operasinya, ini yang pertama ini mengeluarkan obligasi ya dengan bunga 8% ya, mengeluarkan obligasi dengan bunga 8%. Selanjutnya ini ada mengeluarkan saham baru ya, mengeluarkan saham ini emisi saham baru dengan nilai, dengan harga Rp50 per lembar. Ya, kalau obligasi ini ada bunganya ya, sekitar 8%. Nah, dari kedua alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan, nah kita akan memilih opsi mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan, ya, apakah menerbitkan obligasi, apakah menerbitkan saham. Di sini, nah, kita akan melakukan, penyelesaian masalahnya menggunakan analisis EBIT EPS ya. Nah, yang pertama tadi, untuk data EBIT-nya bisa dilihat ya di sebelumnya ini sekitar, EBIT-nya 8 juta ya, ini masih sama ya EBIT-nya ini untuk alternatif satu ya obligasi, ini untuk alternatif 2 ini EBIT-nya sekitar 8 juta sama ya. Selanjutnya untuk obligasi ini ada biaya bunga ya, biaya bunganya sekitar 8%. Kita lihat nih, biaya bunganya 8%. Ini 8% nanti dikali, nah dikali tadi tambahan modalnya berapa tuh? 10 juta. Makanya ini di sini hasilnya sekitar 800.000 ya, 8% dikali 10 juta. Ini 800.000. Untuk yang emisi saham ini tidak ada ya, tidak ada biaya bunganya. Nah, lalu EBT-nya, earning before tax-nya ini tinggal dikurang aja ya 8 juta, ya ini 8 juta tinggal dikurang 800.000 ya, ini sehingga hasilnya 7.200.000. Kalau yang mengeluarkan saham ini tidak ada biaya bunga ya, ini tetap aja, untuk earning before tax-nya ini 8 juta. Selanjutnya tadi ada diketahui data pajak ya, pajak penghasilannya ini sekitar 50%, berarti 50% dulu dikali 7.200.000 ya, ini sekitar 3.600.000. Lalu ini juga sama untuk yang emisi saham ini 50% dikali 8 juta, ini hasilnya 4 juta. Nah, maka earning after tax-nya ya, earning after tax-nya ini 7.200.000 kurang 3.600.000. Maka earning after tax-nya 3.600.000, untuk yang emisi saham 8 juta kurang 4 juta, ini sekitar 4 juta ya. Tadi diketahui untuk outstanding share-nya. Untuk outstanding share-nya untuk yang obligasi ya, yang sebelumnya, data sebelumnya aja ya, data perusahaan sebelumnya. Ini diketahui ini ada perusahaan ini punya 800 lembar saham biasa. Nah, ini masih sama nih. Ya, 800 lembar saham biasa. Nah, tetapi di sini ada yang kedua, untuk yang kedua kan ini menerbitkan saham. Nah, otomatis di sana eh, terjadi penambahan saham, jumlah saham lembar sahamnya yang beredar kan bertambah ya, karena kita akan menerbitkan saham baru. Nah, pertambahannya tadi kita perlu modalnya 10 juta kan ya, 10 juta. Nah, ini 10 juta. Nah, tinggal dibagi. Nah, ini diketahui ini berapa lembar nih harganya? 50 ya, 50 nih. Nah, maka ini sekitar 50, 10 juta ya dibagi 50. Nah, maka ini sekitar 200.000 ya. Nah, 200.000 kali 50 juta. Nah, ini berarti yang penambahan sahamnya sekitar 200.000 lembar saham. Nah, maka ini saham yang beredarnya bertambah ya, berarti ini 800.000
800.000, nanti ini ditambah 200.000, maka di sini lihat, di sini menjadi 1 juta lembar. Nah, kita akan selanjutnya menghitung earning per share-nya. Ini untuk earning per share, lihatnya earning after tax dibagi outstanding share-nya berapa, ya, saham yang beredarnya, berarti ini 3.600.000, ya, tinggal dibagi 800.000. Ini hasilnya ya, sekitar 4,5. Nah, lalu yang ini juga sama, ya, tinggal bagi aja 4 juta dibagi 1 juta, ya, ini hasilnya 4. Selanjutnya kita akan menghitung, misalkan kita akan menghitung ROE-nya ya, ROE earning on equity-nya atau RMS ya, return dari modal sendirinya berapa. Nah, ini earning after tax, nah, berarti yang 3.600.000 ya, yang 3.600.000 yang ini. Nah, nanti ini dibagi dengan total ekuitas. Ya, ini berarti yang kita lihat di sini nih, modalnya sebesar 40 juta. Nah, berarti ini di sini 3.600.000 ya, 3.600.000 dibagi 40 juta ya, 3.600.000 dibagi 40 juta, sekitar 0,009 atau 9%. Nah, selanjutnya, di sini untuk yang ROE untuk emisi saham, penerbitan saham baru, ini berarti 4 juta. Nah, nanti ini dibagi, nah kan tadi sudah ketahui ya 40 juta, ya 40 juta, ditambah modal sahamnya. Ya, modal sahamnya tadi kita memerlukan tambahan modal sebesar 10 juta. Nah, berarti ini ditambah 10 juta. Ada penambahan kan ya. Nah, kalau yang obligasi kan tidak ada penambahan modal sahamnya. Atau bisa dihitung yang tadi kita lihat di sini. Ini aja gampang ya. Kalau gampangnya ini kan penambahan modalnya 10 juta, ini aja langsung 40 juta tambah 10 juta. Jadi 50 juta. Nah, berarti di sini nanti ini 4 juta. Ya, ini 4 juta, 4 juta, nah, tinggal dibagi 50 juta. Ya, 4 juta dibagi 50 juta, atau nilainya ini sekitar di 0,08 atau sekitar 8%. Nah, kesimpulannya, dalam hubungannya dengan earning per share ya, dan ROE, ya, return on equity atau RMS, ya, terhadap modal sendirinya ini, maka tambahan modal 10 juta, ya, yang tadi tambahan modal 10 juta lebih menguntungkan dipenuhi dengan menerbitkan obligasi. Kita lihat nih, obligasi earning per share-nya lebih besar, ya, dan ROE-nya lebih besar daripada menerbitkan saham baru. Bisa dilihat ya. Nah, sekian itu untuk menganalisis berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan menggunakan analisis EBIT EPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.